Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu sistem operasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lutfi Fauzi dengan NPM 06 20 10 40 19 dari reguler B2 kelas A Teknik Informatika Universitas Widyatama Bandung. Apa itu sistem operasi? Seringkali kita menggunakan komputer pada kehidupan sehari-hari. Tapi pernahkah terbesit di pikiran, kok bisa ya muncul gambar, video, aplikasi, dan lain hal yang dapat memproses suatu inputan menjadi sebuah output yang tertata, secara sederhana dan mudah untuk digunakan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada bahasan kali ini kita mencoba mengenal sistem operasi sebagai salah satu bagian penting dalam menjalankan komputer. Menurut Ferry Indayuda, sistem operasi adalah sistem yang diperlukan untuk menjalankan semua aplikasi software yang ada pada komputer. Dengan adanya sistem operasi dalam sebuah penggunaan komputer yang memiliki hardware, software, dan juga brainware, tentunya akan menjadikan komputer itu lebih mudah untuk membantu pekerjaan kita. Nah, sistem operasi adalah media penghubung antara komputer dengan pengguna komputer atau sering kita sebut user. Secara lebih spesifik lagi, sistem operasi dapat didefinisikan sebagai perangkat lunak yang mengendalikan pengaksesan dari program-program komputer. Contohnya ada DOS atau Disk Operating System, ada juga TOS atau Tab Operating System. Software juga dapat dibagi ke dalam dua jenis fungsi dari software tersebut. Yang pertama ada program sistem, ya, fungsinya untuk mengatur operasi dari komputer itu sendiri. Yang kedua ada program aplikasi yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah bagi user. Lebih fundamental lagi, program sistem merupakan sistem operasi yang mengontrol semua resource komputer dan melaksanakan perhitungan dasar yang dituliskan pada program aplikasi. Nah, pembahasan selanjutnya kita masuk pada kedudukan sistem operasi. Gambar berikut ini merupakan tabel kedudukan sistem operasi. Gambar ini menunjukkan bahwa sistem operasi berfungsi untuk menyembunyikan kekomplekan dari sistem tersebut yang ada dalam komputer. Di atas sistem operasi ada compiler, editor, command, dan interpreter sebagai software system dan aplikasi lainnya yang berdiri sendiri. Lapisan paling bawah berisi physical device seperti chip IC, kabel power supply, tabung katoda, dan hardware lainnya. Lapisan berikutnya adalah microprogramming, yaitu software yang secara primitif langsung mengontrol peralatan dan menyediakan interface yang bersih untuk lapisan berikutnya. Nah, biasanya software ini ditempatkan di ROM. Microprogramming secara aktual adalah interpreter yang menggunakan instruksi bahasa mesin, ya seperti add, move, jump, dan carry out sebagai suatu langkah pendek. Selanjutnya kita bagi dua pembahasan fungsi dari sistem operasi, yaitu sistem operasi sebagai extended machine atau perluasan mesin dan sistem operasi sebagai resource manager. Nah, pada fungsi pertama, sistem operasi sebagai perluasan mesin berfungsi untuk menghadirkan user dengan ekuivalen extended machine atau virtual machine yang lebih mudah untuk memprogram daripada hardware yang mendasar. Sistem operasi juga berfungsi untuk menyembunyikan sedikit mengenai bisnis interrupt, timer, manajemen, memori, dan gambaran low matter lainnya. Nah, pada fungsi kedua, sistem operasi sebagai resource manager secara frekuensi diperlukan untuk mengatur dan juga sebagai proteksi memori untuk menjaga
track dari penggunaan resource. Dalam pilihan alternatif, sistem operasi berfungsi sebagai penyediaan untuk sebuah perintah dan alokasi controller dari proses, memori, dan peralatan I/O diantaranya jenis-jenis program persaingan untuk I/O. Nah, sistem operasi diperlukan bagi user yang resource-nya mahal seperti tape drive dan prototype presetter. Sistem operasi memegang peran penting untuk menjaga track dari penggunaan resource. Nah, ini mungkin sejarah perkembangan sistem operasi. Sejarah awal perkembangan sistem operasi dimulai pada komputer generasi pertama, sekitaran tahun 1945 sampai 1955. Berupa mesin kalkulasi yang menggunakan tabung vakum berukuran besar, dapat memenuhi ruangan dengan puluhan ribu tabung vakum. Semua pemrograman dilakukan dengan bahasa absolut atau di sini masih belum ada bahasa pemrograman, yaitu dengan menempelkan plug board untuk mengontrol fungsi-fungsi dasar mesin. Sampai tahun 1952 masih belum ada sistem operasi. Nah, selanjutnya komputer generasi kedua sekitaran tahun 1955 sampai 1965. Komputer ini sudah menggunakan transistor karena telah ditemukan transistor pada tahun 1952. Komputer generasi ini sudah mulai diproduksi dan dijual kepada masyarakat. Bahasa yang dipakai yaitu bahasa assembler dan Fortran. Selanjutnya pada komputer generasi ketiga, sekitaran tahun 1965 sampai 1980, komputer sudah mulai menggunakan IC. Nah, pada generasi ini konsep sistem operasi juga sudah mulai muncul, yaitu sistem operasi multiprogramming yang dapat mengoptimalkan waktu CPU. Nah, mulai dari sinilah munculnya sistem operasi. Untuk selanjutnya komputer generasi keempat tahun 1980 sampai 1990. Nah, mulai dikembangkanlah personal komputer atau PC dengan ribuan transistor dalam ukuran silikon mikroprosesor atau sering disebut LSI, personal large scale integrated, dan program dapat berjalan pada beberapa mesin. Nah, saat ini seluruh dunia pun terus mengembangkan sistem operasi dan komputer-komputer generasi berikutnya untuk dapat membantu pekerjaan manusia. Nah, dengan adanya bantuan ini, mungkin pekerjaan manusia dapat lebih mudah dan mengurangi juga pekerjaan manusia yang lain, serta dapat membantu mengelola data lebih akurat dan efisien. Nah, sistem operasi ini ada 4 tipe. Yang pertama ada batch operating system, ada multi-programming operating system, ada time sharing system, ada juga real-time system. Pada batch operating system, sistem operasi membutuhkan program, data, dan sistem perintah yang serasi untuk menyampaikan secara bersama-sama dalam bentuk suatu job. Sistem ini biasanya sedikit mengizinkan atau tidak ada interaksi antara user dan eksekusi program. Nah, pada sistem ini manajemen memori sangat simpel, biasanya hanya terbagi dua, yaitu ke dalam dua area. Nah, area pertama diisi secara permanen oleh porsi resident dari sistem operasi. Nah, untuk area kedua ada area sisanya digunakan untuk load program transient untuk eksekusi. Nah, ketika program transient ini selesai, program baru dipanggil ke beberapa area memori. Nah, untuk tipe selanjutnya ada multi-programming operating system. Pada sistem ini, eksekusi program dilakukan secara concurrent, yang mempunyai potensial secara signifikan untuk memperbaiki sistem throughput dan utilitas resource relatif untuk batch dan serial prosesnya. Sistem ini memiliki karakteristik dengan banyak program yang aktif secara simultan, berkompetisi untuk sistem resource seperti prosesor, memori, dan I/O device. Pada tipe berikutnya adalah tipe sharing system. Pada sistem ini, CPU dihubungkan dengan beberapa terminal
dan dibagi antara semua user dalam potongan waktu yang sangat pendek. Supervisory pada sistem ini memerlukan waktu pada program yang sedang diproses. Keadaan operasi, kontrol sistem, dan peralatan periferal pada sistem ini berada di bawah suatu kontrol unit pengelolaan pusat. Nah, pada sistem selanjutnya ada real-time system. Tipe ini didedikasikan sepenuhnya untuk aplikasi pengendalian dan konfigurasi untuk melayani proses yang tepat waktu. Beberapa proses membutuhkan pelayanan segera atau real time. Sistem ini menerima setiap kejadian atau event dari luar sewaktu-waktu, dan data akan langsung diproses oleh komputer begitu data tersebut tersedia pada sistem operasi. Sistem ini mengusahakan sedikit mungkin terjadinya interaksi. Nah, mungkin dapat disimpulkan dari pemaparan presentasi tadi bahwa sistem operasi ini adalah media penghubung antara komputer dengan pengguna komputer atau user. Nah, konsep sistem operasi muncul pada komputer generasi ketiga berupa multi-programming system. Sistem operasi berfungsi sebagai extended machine dan resource manager system. Sistem operasi juga dapat menyembunyikan kekomplekan dari sistem komputer. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas banyaknya kekeliruan yang ada. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu atau sebagai bahan perbandingan ilmu yang telah didapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.